Selamat malam semuanya. Oke, pada tutorial ketujuh malam ini kita akan membuat UI untuk menambah aktivitas. Oke, langsung saja kita mulai dari run service backend-nya dulu. Oke, sambil menunggu kita bisa buka project frontend kita. Yang pertama kita perlu menginstal dependensi untuk si XDate picture dari MUI dan juga DJS. Langsung saja, yan add MUI X. Selanjutnya kita tambahkan juga library untuk DJS yang add DJS. Oke, langsung saja kita running untuk service frontend-nya yang dev. Oke, project-nya sudah run. Kita coba cek ke backend-nya. Backend-nya juga sudah run. Sekarang kita coba akses localhost 5173. Oke, sudah muncul. Kita inspect console. Oke. Selanjutnya kita coba login dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan bekerja pada kelas to do. Oke, langsung saja. Di project frontend kita ke kelas to do.jsx. Oke, di sini akan saya coba hapus. Nah, di yang pertama ini saya ingin membuat button untuk logout-nya dulu. Oke, di sini kita tambahkan hooks, show dialog, set show dialog, use state. Inisialisasi awalnya kita set false. Kemudian saya juga akan menambahkan loading, set loading. Oke, kita set false juga. Selanjutnya saya akan bikin variabel untuk menyimpan WhatsApp number yang kita ambil dari local storage. Local storage.getItem. Key yang kemarin kita define adalah is authenticate. Oke. Selanjutnya saya tambahkan untuk menampilkan snack bar-nya. Show snack bar. Set show snack bar. Use state false. Kemudian saya butuhkan action. Karena kita di halaman ini bisa melakukan beberapa aktivitas seperti menambah, kemudian menghapus, lalu mengupdate data, dan juga melihat halaman ya. Di sini saya menggunakan useref, view, cons message. Message ini bentuknya objek di mana yang terdiri dari title dan juga description. Oke. Nah, message ini akan kita gunakan untuk pesan yang ada di dialog box kita. Oke, selanjutnya saya juga akan menambahkan message untuk snack bar. Useref. Oke.
Saya juga akan menggunakan navigate untuk melakukan navigasi dari halaman to do kita ke halaman login kita. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin UI untuk si logoutnya. Oke, kita panggil background dari si komponen kita. Sini kita import manual karena VS Code-nya tidak melakukan import secara otomatis. Import berarti background from komponen background. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan tag box. Di box ini akan saya berikan style, sama untuk background color. Border radius, kita set 2. Box shadow, 0px, 4px, 10px, RGBA, 0, 0, 0, 0.1, min white. Min white-nya ini saya set 100px. Text align, saya set center. White-nya, apabila size-nya extra small, maka akan saya set auto. Auto, kemudian jika small, maka akan saya set sebesar 400 pixel. Untuk tingginya sendiri akan saya set auto. Oke. Selanjutnya akan saya tambahkan button. Varian, container, stylenya, white-nya saya kasih 0 pixel, kemudian tingginya saya kasih 40 pixel, margin top-nya -3, margin left-nya, apabila dia small, maka saya set sebesar 45, apabila extra small, akan saya set 31. Display, saya kasih flex. Justify content, saya kasih center. Oke. Ini center juga. Background color. Selanjutnya apabila buttonnya di hover, maka background colornya saya kasih pagar 00 4D00. Oke. Oke, untuk on click-nya nanti saja kita buatnya. Nah, selanjutnya di sini untuk logonya sendiri saya akan mencoba menggunakan CDN ya. Kita buka dulu ke MUI. UI installation.
Nah, saya akan coba menambahkan ini. Kemudian kita pergi ke file index.html kita paste di sini. Kita save. Nah, selanjutnya kita panggil si ikonnya di kelas to do kita. Span class name material icon style font size 24 pixel, colornya saya kasih white. Oke, logout. Oke, selanjutnya kita coba buka lagi. Oh, di sini di kelas backgroundnya kita cek dulu. Oke, di sini ada error kalau kita lihat description di kelas to do ini. Oh, belum kita inisialisasi. Kita kasih string kosong. Oke, sekarang udah jadi nih button logout kita. Oke. Selanjutnya saya akan menambahkan apabila button ini diklik, maka akan memunculkan dialog box. Oke. Kemudian dialog box ini akan ada pilihan mau lanjut atau tidak gitu ya. Kalau misalnya lanjut, dia akan mengeluarkan snack bar di kiri bawah sini dan akan ngedirect ke kelas login kita. Oke, selanjutnya di sini saya akan bikin satu komponen baru dengan nama custom dialog .jsx. Oke. Cons custom dialog export default custom dialog. Oke, kita lihat ke dokumentasinya dulu. Komponen, kemudian dialog. Coba lihat. Nah, oke. Saya akan menggunakan dialog yang ini. Kita lihat kodenya. Nah, di sini saya akan copy dari dialog ini. Copy, terus kita pindahkan ke kelas custom dialog kita. Oke. Di sini jangan lupa import dialog title, dialog content text, dialog action, dan juga button. Oke. Nah, saya ingin untuk title-nya ini dan juga description serta button-nya ini akan kita ambil dari proofs yang dilempar dari si kelas to do kita. Oke. Maka di sini akan saya tambahkan handle close, handle open, title, description, handle approve, loading. Sini akan saya ganti jadi handle open. Di sini sudah sesuai handle close. Di sini untuk title-nya akan saya ganti jadi title. Kemudian description-nya. Nah, di sini apabila dia melakukan klik setuju, maka akan saya panggil si handle approve.
Nah, di sini kita ganti tidak lanjut. Oke. Di sini akan saya disable buttonnya. Apabila loadingnya true, oke, sudah jadi. Selanjutnya kita panggil di kelas to do kita. Custom dialog. Handle open. Nah, nanti kita bikin functionnya setelah ini. Handle close. Handle approve. Title. Kita panggil dari message. .current, .title. Kemudian description. Description. Oke. Loading. Oke. Oke. Nah, di button logout ini juga akan saya tambahkan action apabila dilakukan on click. Akan kita set actionnya menjadi view. Kemudian set show dialog menjadi true. Kemudian kita panggil function generate message. Nah, untuk function ini setelah ini akan kita handle. Kemudian kita disable apabila loading. Oke. Oke, selanjutnya kita akan bikin function untuk mengenerate message-nya dulu. Generate message. If action .current sama dengan view, title-nya akan saya berikan melanjutkan proses keluar. Kemudian description-nya akan saya berikan apakah Anda yakin keluar dari halaman ini? Oke. Selanjutnya saya akan bikin function untuk handle logout-nya. Logout. Set loading-nya true. Kemudian kita kasih snack bar message-nya itu sukses keluar dari halaman ini. Set show snack bar
true. Oke. Di sini saya kasih timeout. Selama 1 detik. Kemudian saya set loadingnya false. Local storage. Remove item. Nah, apabila keluar maka si data yang ada di local storage akan kita hapus lagi. Navigate ke halaman login. Oke. Selanjutnya si handle lockout ini akan kita panggil ke dalam handle approve. If action .current sama dengan view, maka kita panggil si handle lockout. Oke. Nah, selanjutnya kita akan panggil si snack bar-nya. So snack bar, apabila true maka akan kita panggil si custom snack bar. Oke. Handle close. Kita bikin arrow function. Set show snack bar. False. Selanjutnya handle open. Set show snack bar true. Kemudian message-nya kita ambil dari snack bar message.current. Oke, kita coba lagi sekarang. Handle open is not defined. Oh, kita belum bikin function si handle open. Kita buat dulu. Cons handle open sama satu lagi cons handle close. Set show dialog false. Action.current kita set menjadi view lagi. Di handle open ini kita panggil set show dialog true. Kita panggil function generate message. Oke. Di sini action.current saya set dengan add karena nanti ini akan digunakan untuk menambahkan aktivitas. Oke, kita coba lagi. Nah, sekarang sudah keluar nih. Lanjutkan proses keluar. Apakah Anda yakin keluar dari halaman ini? Jika kita tidak, maka dia tetap stay di halaman ini. Namun, jika kita klik lanjut, oke, snack bar muncul dan balik ke halaman login. Dan juga sekarang kita cek si local storage. Nah, di sini udah clear ya. Oke, untuk button logout kita udah sukses. Selanjutnya kita coba bikin untuk form menambahkan aktivitasnya. Kita login lagi. So. Di sini saya ingin menambahkan judul dulu. Tipografi,
varian H5. Variannya H5, kemudian padding bottomnya 50px. Oke. Dengan judul daftar aktivitasmu, misalnya 01/01/2025. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, di sini saya ingin membuat si tanggal ini menjadi dinamis. Jadi tanggal ini akan diset berdasarkan tanggal kita akses aplikasi ini. Oke. Di sini saya akan bikin satu function baru untuk menghandle tanggal tersebut. Saya akan beri nama fungsinya getNowDate. Const today sama dengan new date. Oke. Const day today.getDate. Pet start 2. Jadi maksudnya apabila katakan tanggal 1 nih, maka di depannya akan kita append dengan angka 0 gitu. Tapi kalau misalnya tanggal terdiri dari 2 digit, kita nggak akan lakukan append ini. Oke. Constmon string today getMonth +1 pet start const year today.get full year. Return, kita kasih backtick. Day, garis miring, month, garis miring, year. Oke. Nah, sekarang getNowDate ini akan saya panggil di sini, di title ini. Oke. Nah, sekarang sudah berubah mengikuti tanggal hari ini. Oke, selanjutnya saya akan bikin untuk form inputnya. Di bawah tipografi ini akan saya tambahkan kondisi loading. Jadi apabila loading, maka saya akan munculkan si loading dari MUI. Kita buat box. Saya kasih style. Displaynya flex. Center. Margin bottomnya 2. Oke. Nah, di sini saya akan panggil loading dari kelas MUI, yaitu circular progress. Di mana akan saya kasih size sebesar 200px. Oke, kita coba lihat. Kita coba di sini loadingnya kita set menjadi true. Coba lihat lagi. Nah, loadingnya seperti ini ya. Jadi apabila nanti loadingnya menjadi true, ini akan berubah menjadi tampilan loading. Kita akan umpetin si form inputnya, kemudian buttonnya akan ke disable. Oke. Sekarang kita balikin lagi jadi false.
Oke. Saya bikin sebuah box. Saya akan beri style. Display. Apabila loading, maka display-nya itu none. Apabila loading-nya itu false, maka saya beri block. Oke. Dan saya bikin box lagi. Margin bottom 2. Localization provider. That adapter. Di sini saya panggil dari adapter DJS. Oke, kita coba import dulu. Import adapter DJS from Oke. Coba lihat lagi adapter DJS. Oke. Nah, di sini untuk inputnya saya akan panggil si time picture. Dengan label waktu mulai. MPM-nya akan saya kasih false, karena saya ingin waktu itu 24 jam. Kemudian saya kasih style min white 190 px white apabila extra small akan saya set menjadi 300 px. Bila small saya set 150 px. Kemudian saya kasih padding right. Bila extra small menjadi 0. Bila small 2. Kemudian saya kasih padding bottom. Bila extra small saya set 2. Apabila small saya set 0. Oke, kita lihat. Nah, udah ada nih. Oke. Oke, selanjutnya saya akan bikin untuk si waktu selesainya juga. Di sini kita copy aja. Kasih nama waktu selesai. Oke. Untuk stylenya saya cuma butuh min white dan juga white ya. Oke, kita save lagi. Oke, sudah jadi. Selanjutnya saya akan menambahkan text field untuk input aktivitas kita. Text field. ID-nya activity.
label aktivitas. Full white. Auto complete-nya akan saya kasih off. Oke. Oke. Ini terlalu nempel, harusnya si ini berada di luar box ya. Text field ini harusnya di luar box. Coba lagi. Oke. Nah, sekarang saya akan tambahkan prioritas berupa drop down ya. Ini saya panggil form control. Input label. Input label. Saya kasih styling dulu. Min white. 100%. Oke. Label ID. Priority. Select. Label. Prioritas. Oke, ini untuk labelnya. Kita kasih select. Label ID. Priority. Select. Label. ID. Priority. Select. Label. Prioritas. Oke. Menu item. Value string kosong. Oke, kita lihat dulu. Nah, lagi kita copy lagi. Value-nya high, kita kasih tinggi. Sedang. Low atau rendah. Terlalu rapet ini berarti di text field ini saya kasih style. Margin bottom saya set menjadi 2. Coba. Oke, sekarang udah ada jaraknya. Setelah itu akan saya kasih button. Varian. Contained. 100%. Margin topnya 3. Oke, tambah. Oke, ini belum berfungsi. Nah, sekarang kita akan bikin nih, kalau misalnya si user milih ini, maka akan di set ke hook kita. Oke, di sini saya akan menambahkan hooks lagi.
DGS extend UTC const start time, set start time, use state, kasih string kosong. Kemudian untuk end time, set end time, state string kosong, const activity, set activity, state string kosong, priority, set priority, state string kosong, const error, set error, state string kosong, const data list, set data list, use state. Di sini saya kasih array kosong. Oke. Selanjutnya saya ingin buat kondisi apabila inputan ini nggak valid atau kosong, maka button tambah ini akan kita disable. Oke. Const is button disabled start time, end time, activity, atau priority, atau error. Nah, oke. Selanjutnya saya akan bikin function untuk menghandle si waktu mulai kita. Const handle start time change new value set start time apabila terdapat isinya maka akan kita set new value, apabila tidak string kosong. Oke. Selanjutnya saya akan buat function untuk handle si end time-nya. New value set end time. Namun sebelum itu saya ingin buat kondisi. Jadi si end time ini nggak bisa lebih kecil dari si start time ini, dari waktu mulai kita. Oke, berarti sini saya kasih kondisi if apabila new value-nya nggak kosong, time DGS new value is before DGS dot DGS start time, maka akan kita set error, kita kasih error dengan message waktu selesai tidak boleh kurang dari waktu mulai. Oke. Apabila valid, maka kita set end time dengan new value. Set error string kosong. Oke. Selanjutnya saya juga akan bikin function untuk handle si activity. Handle activity event set activity
event.target.value. Oh, ya. Oke. Can handle priority event set priority event.target.value. Biar seragam, saya tambahin change. Oke. Nah, selanjutnya kita panggil function ini serta value-nya. Oke. Mulai dari si start time, value. Sorry, di luar sini ya. Value on change, handle start time change. Untuk end time-nya juga sama. Value end time on change, handle end time change. Oke. Selanjutnya apabila error maka akan kita munculkan errornya. Sini error form helper text error message-nya kita panggil. Oke. Selanjutnya untuk activity juga sama. Value activity on change. Handle activity change. Untuk priority-nya juga sama. Value priority on change. Handle priority change. Kemudian untuk buttonnya apabila tidak valid inputannya, kita panggil is button disabled. Ketika diklik maka akan kita buka dialognya handle open. Oke. Save. UTC is not defined. Oke. UTC ini. Oke, kita import manual, import UTC from DJS plugin UTC. Oke. Kita coba. Misalnya ini jam 1, kemudian di sini kita coba set. Nah, maka akan muncul pesan errornya. Oke. Oke. Nah, udah muncul. Oke. Nah, sekarang kita implement untuk menampilkan message di sini. Di dalam function generate message, kita tambah kondisi baru, else if action.current
sama dengan add message.title melanjutkan proses tambah message.current description. Apakah Anda yakin ingin menambahkan aktivitas tersebut? Oke. Kemudian kita buat satu function baru juga, handle add, yang akan kita tambahkan di handle proof ini. Const handle add action.current. Kita panggil si handle add. Kita coba console log aja. Oke, kita coba lagi. Nah, sekarang udah muncul nih, melanjutkan proses tambah dengan deskripsi apakah Anda yakin ingin menambahkan aktivitas tersebut, lanjut. Nah, ketika lanjut, sudah kepanggil tes panggil handle add ini. Artinya kita sudah sukses membuat UI menambahkan aktivitas kita. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.